Bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nice Channel. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara konfigurasi TTPoE server pada router Cisco. Oke, langsung saja. Yang pertama topologinya seperti ini. Nah, dari sini ada satu router Cisco yang terhubung ke internet dan terhubung ke arah PC client. Nah, kita akan setting untuk router Cisco-nya. Kita nyalakan dulu. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengkoneksikan router Cisco ini ke internet. Di sini sudah ada ISP yang terhubung ke router Cisco. Di sini kita akan masuk ke interface pas Ethernet 0/0. Kita setting untuk IP address-nya sesuai alokasi dari ISP. Lalu di sini nosat. Lalu kita buat untuk rootnya. Sini kita buat default root ke semua IP yang mengarah ke gateway dari ISP. Oke, lalu kita di sini coba untuk testing dulu ke internet apakah sudah terhubung. 7216. Kita coba ping dulu ke gateway dari internet. Ini masih unreachable. Oke, sudah replay. Kita coba ping ke internet. Nah, oke, ini sudah lancar koneksi ke internet. Nah, berikutnya kita config untuk DNS dari router ini agar dapat terkoneksi ke domain-domain. Nah, di sini saya setting juga untuk server DNS-nya, saya arahkan ke server DNS lokal saya. Nah, jika kalian tidak memiliki server DNS lokal, kalian bisa gunakan di sini untuk DNS dari Google dan juga Cloudflare, misalnya 8888 atau 1111, atau bisa menggunakan DNS dari provider. Nah, di sini saya coba ping lagi ke google.com. Nah, sini sudah replay ke google.com. Berikutnya kita setting untuk konfigurasi TTPoE. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface pas Ethernet 0/1. Nah, karena di sini fase Ethernet 0/1 yang mengarah ke arah client. Lalu di sini kita masukkan perintah TTPoE enable group. Nah, di sini nama PPPoE-nya, kalian tentukan nama PPPoE-nya. Di sini misalnya saya berikan nama PPPoE IZ seperti ini. Nah, kemudian kita exit. Nah, di sini pada saat saya mengaktifkan PPPoE-nya, langsung muncul virtual access 1 change state to up. Oke, lalu di sini kita buat untuk BBA. Jadi BBA group ini untuk menghandle koneksi item dari PPPoE. Nah, di sini namanya misalnya
PPPoE, lalu namanya harus sama dengan yang ada di interface fast Ethernet 0/1 yaitu PPPoE IOZ. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan perintah virtual template 1. Jadi virtual template ini adalah interface virtual yang berfungsi untuk menyambungkan interface fisik dengan interface virtual access. Jadi berfungsi untuk menyambungkan fast Ethernet 0/1 ini yang merupakan interface fisik dengan interface virtual access seperti itu. Oke, lalu kita exit. Oh ya, tadi kayaknya fast Ethernet 0/1 ini belum di noset kali ya. Kita coba lihat. Oh iya, di sini masih administratively down. Jadi kita coba masuk kembali. Kita noset. Oke. Nah, berikutnya kita buat untuk settingan IP pool. Jadi di sini ada IP pool yang saya sudah tetapkan, yaitu 192.168.5.2 sampai 192.168.5.100. Nah, di sini kita masukkan perintah IP local pool. Lalu di sini berikan nama, silakan berikan nama misalnya PPPoE IOZ atau PPPoE pool, bisa seperti itu. Nah, di sini saya buat agar lebih mudah, saya samakan saja dengan nama PPPoE-nya. Di sini dimulai IP poolnya dari 192.168.5.2 sampai 192.168.5.254 seperti ini misalnya. Oke, setelah itu kita masuk ke interface virtual template 1, yaitu interface virtual yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Yang kita masukkan ke BBA group, maka di sini kita akan setting interface virtual template 1 juga. Nah, di sini saya masukkan IP address yaitu 192.168.5.1, yaitu akan menjadi gateway dari klien-klien PPPoE 255.255.0. Lalu di sini kita masukkan untuk IP poolnya pure default IP alokasi IP address untuk klien-klien PPPoE, yaitu menggunakan pool yang sudah kita buat di sini, yaitu PPPoE IOZ. Ini kita masukkan saja namanya. Lalu kita buat untuk authentication-nya. Nah, autentikasi calling ini berfungsi untuk mengautentikasi koneksi yang masuk atau incoming dari PPPoE. Jadi cuman koneksi masuk saja, incoming only, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba lihat untuk settingannya apakah sudah sesuai semua. Nah, di sini kita bisa lihat sudah sesuai. Oke, DBA nya juga sudah ada. Di sini juga sudah sesuai untuk yang Ethernet 0/1. Nah, berikutnya kita coba nyalakan untuk klien PPPoE nya. Nah, sambil menunggu untuk klien ini hidup atau nyala, kita sambil melakukan konfigurasi user PPPoE yang akan digunakan sebagai autentikasi dari klien untuk terkoneksi ke PPPoE dari switch Cisco ini. Di sini kita coba config user, misalnya PPPoE1, password PPPoE1, username PPPoE2, password PPPoE2. Nah, yang penting pada saat kita membuat username untuk klien-klien PPPoE, username dan password yang kita buat untuk klien-klien PPPoE jangan diberikan privilege. Kenapa? Karena kalau kita memberikan privilege di sini untuk user-user dari klien-klien PPPoE ini, maka user ini bisa digunakan untuk
login dan mengakses CLI atau konfigurasi dari router Cisco kita. Nah, tentu saja kita tidak ingin router kita atau router Cisco kita itu diakses oleh orang lain. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Di sini kan sudah saya buat 2 username tanpa privilege. Nah, di sini saya akan buat lagi 1 username. Misalnya yang biasa digunakan oleh admin jaringan untuk login, misalnya adminku seperti ini. Nah, di sini ada privilege 15, password adminku 123. Nah, di sini saya akan memperlihatkan perbedaan antara username yang tanpa privilege ini untuk klien-klien PPPoE dengan username admin yang memiliki privilege. Karena username ini juga bisa digunakan untuk koneksi PPPoE dan juga bisa digunakan untuk login ke dalam router Cisco ini karena memiliki privilege. Di sini saya akan perlihatkan. Saya perkecil dulu. Oke. Nah, oke, di sini saya akan buat dulu untuk koneksi PPPoE di server ini. Di klien kita coba di sini pilih yang connect to internet, kemudian 0. Nah, di sini kita pilih broadband PPPoE. Nah, misalnya di sini username-nya saya masukkan yang pertama, misalnya PPPoE 1, kemudian passwordnya PPPoE 1 juga. Oke. Dan saya connect. Langsung saya skip saja. Oke, di sini saya akan coba untuk connect ke PPPoE. Oke, connect. Nah, di sini sudah terkoneksi. Untuk koneksi PPPoE satunya menggunakan user PPPoE 1. Nah, sebelum saya menunjukkan koneksi yang terbentuk ke internet pada saat kita terkoneksi ke PPPoE, sini saya akan memperlihatkan dulu perbedaan antara username yang memiliki privilege dengan yang username yang tidak memiliki privilege. Nah, di sini kita coba. Oke, lalu di sini kita coba tes internet, bisa kita tes. Di sini kan klien sudah mengetahui bahwa dia memiliki user PPPoE 1. Nah, di sini dia tidak bisa untuk masuk, misalnya sini PPPoE 1. Nah, dia tidak akan bisa karena tidak memiliki privilege, tidak mengetahui untuk username dan password dari router ini untuk yang enable secretnya. Nah, misalnya di sini saya hilangkan untuk yang tadi enable secret. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya antara username yang memiliki privilege dengan yang tidak memiliki privilege. Di sini misalnya kita connect lagi. Nah, dia tidak akan bisa karena di sini no password set. Nah, tapi kita coba lihat untuk yang pada saat saya menggunakan misalnya username dan password yang admin ini yang memiliki privilege. Misalnya saya telnet ke 5.1, saya gunakan adminku 123. Nah, di sini langsung bisa masuk nih. Nah, seperti ini. Jadi hati-hati dalam membuat user dan password untuk klien-klien PPPoE. Usahakan jangan sampai kelupaan, jangan memberikan privilege pada user-user dan password dari klien-klien PPPoE. Oke, sekarang kita coba untuk lanjut melakukan koneksi PPPoE.
PPPoE1, apakah setelah terkoneksi dengan PPPoE1 ini klien bisa terkoneksi ke internet. Oke, kita coba ping. Nah, ternyata belum bisa terkoneksi ke internet, masih request timeout. Kenapa? Karena kita belum membuat konfigurasi NAT untuk klien PPPoE dapat terhubung ke internet. Jadi di sini kita akan buat dulu untuk konfigurasi NAT-nya. Yang pertama, kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0 yang terhubung ke internet untuk memberikan konfigurasi IP NAT outside. Karena ini adalah interface yang mengarah ke luar, jadi diberikan IP NAT outside. Oke, lalu kita menuju ke interface virtual template 1. Jadi di sini kita akan menuju ke virtual template 1 dan memberikan perintah IP NAT inside. Nah, kenapa kita tidak membuat IP NAT inside-nya di fast Ethernet 0/1 yang merupakan interface fisiknya? Karena klien ini itu terhubungnya ke virtual template 1, bukan ke fast Ethernet 0/1 untuk PPPoE-nya. Jadi yang dibuat IP NAT inside itu di IP virtual template 1-nya. Nah, lalu kita coba untuk settingan NAT-nya. Yang pertama settingan access list-nya dulu. Misalnya di sini saya berikan access list-nya, saya menggunakan yang standar. Jadi di sini saya buat yang nomor 1 saja. Access list 1, lalu permit. Nah, kemudian IP dari pool PPPoE-nya yang ini. Dan juga yang ini. Langsung IP dan subnetnya saja. Di sini kita masukkan 192.168.5.0. Kemudian wildcard-nya ini adalah kebalikan dari subnet mesh. Jadi ini adalah wildcard 000.255. Oke. Nah, setelah kita membuat access list-nya, access list ini kita masukkan ke dalam perintah IP NAT inside source list. Di sini source list-nya adalah access list number-nya. Nah, di sini access list number-nya adalah 1, kita masukkan juga source list-nya adalah 1. Lalu ke interface yang mengarah ke internet atau ke offset, yaitu fast Ethernet 0/0. Lalu yang terakhir perintahnya adalah overload. Oke. Nah, berarti di sini sudah ada. Nah, di sini kita sudah membuat untuk perintah NAT-nya. Sekarang kita coba di sisi klien, kita coba itu config all dulu. Oke, di sini klien PPPoE-nya sudah terhubung. Nah, sekarang nah, kita bisa lihat di sini langsung muncul koneksi ke internet. Dan sudah bisa terkoneksi ke internet juga. Kita coba ping. Oke, bisa. Kita coba akses. Oke, sudah bisa terhubung ke internet. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan yang PPPoE 2 lagi. Kita testing semua. Kita coba untuk user yang PPPoE 2. Oke, kita testing lagi. Oke, sudah bisa. Ini sudah terhubung untuk PPPoE-nya.
Oke, sudah jalan koneksi internetnya. Sekarang kita coba yang user adminku. Oke, di sini juga sudah connect. Oke. Nah, di sini berarti semua user yang kita buat itu sudah bisa terkoneksi ke PPOE dan juga ke internet. Jadi di sini kalian tinggal buat saja ada berapa user yang ingin kalian buat untuk PPOE-nya, untuk berapa klien. Jadi tergantung di sini ada berapa klien yang terkoneksi, itu semua bisa kita masukkan untuk koneksi ke PPOE. Jadi demikian tadi untuk tutorial membuat PPPoE server pada router Cisco. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari AIZ Channel. AIZ Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.